Arandita tanda pagar sisi lain Raka. Mega tidak menyangka jika malam minggu ini Raka akan mengajaknya nonton. Tapi Raka berpesan kepada Mega untuk merahasiakan dari geng nakalnya terutama Aran. Kenapa gak boleh bilang Aran Kak? Tanya Mega ketika Raka datang menjemputnya. Kalau dia tahu pasti rusuh. Mulutnya ember, jawab Raka. Mega tertawa. Ketika Raka mengantri untuk membeli tiket, Mega membeli popcorn dan minuman dalam kemasan sebagai cemilan mereka di dalam. Setelah membeli tiket mereka pun masuk karena sudah ada pengumuman jika film akan segera diputar. Raka menuntun Mega mencari kursi sesuai nomor di tiket mereka. Setelah menemukan mereka pun duduk. Pada saat film hampir dimulai masih ada beberapa penonton yang baru datang termasuk 2 orang yang nomor kursinya tidak jauh dari tempat Raka dan Mega satu. Beneran kamu gak bilang sama Aran? Tanya Raka, karena 2 orang yang duduk tak jauh dari mereka adalah Atalah dan Aran. Beneran Kak aku tidak bilang Aran, jawab Mega. Dasar pasangan mesum, nonton cuma buat numpang pacaran, gumam Raka. Siapa yang numpang pacaran Kak? Tanya Mega. Mereka, jawab Raka sambil menunjuk Aran dan Atalah. Mereka bukan pacaran lagi Kak tapi suami istri, ujar Mega. Raka dan Mega serius nonton film favorit mereka sambil menikmati cemilan yang dibeli Mega. Mereka mengabaikan pasangan mesum yang duduk tak jauh dari mereka. Menjelang film selesai Raka melihat Atalah dan Aran keluar. Raka merasa lega. Setidaknya pasangan mesum itu tidak melihatnya nonton bersama Mega. Ketika lampu menyala tanda film telah usai, Raka menuntun Mega keluar dari gedung bioskop. Begitu sampai di lorong tempat keluar mereka dicegat oleh pasangan mesum yang tengah bersidekap sambil menatap tajam ke arah Raka dan Mega. Kalian terciduk, ucap Aran. Raka dan Mega tampak salah tingkah. Namun Raka lebih cepat dapat menguasai diri. Kalian ngikutin kakak? Tanya Raka. Siapa yang ngikutin kakak? Orang kita nonton ya sayang, jawab Aran. Nonton atau numpang pacaran? Tanya Raka. Dua-duanya, jawab Aran. Raka mendekat ke arah Atalah, bawa jauh istri lo. Pusing gue, bisik Raka. Ngapain kakak bisik-bisik? Hardik Aran. Udah pulang yuk. Ngapain ngurusin orang yang lagi PDKT? Mending kita cari makan. Atalah menarik tangan Aran menjauh dari Raka dan Mega. Tapi aku kesel sayang. Mereka pakai ngumpet-ngumpet janjiannya, oceh Aran. Sudah yuk pulang. Katanya mau beli tas. Atalah mengingatkan tujuan mereka datang ke mall ini sebelum memergoki Raka dan Mega di bioskop. Aran pun mengikuti langkah suaminya yang menuntunnya pergi menjauh dari Raka dan Mega. Setelah kepergian pasangan mesum itu, Raka menuntun Mega menuju parkiran. Aran pasti marah sama aku, ujar Mega lirih. Kenapa harus takut? Kamu kan tidak melakukan kesalahan, ujar Raka. Tapi aku tidak jujur sama dia, jawab Mega. Raka menatap lekat wajah Mega yang menjadi tidak seceria biasanya. Biar Aran menjadi urusan kakak, Raka menyentuh tangan Mega. Gadis itu mengangguk. Sepulang nonton Raka mengajak Mega makan. Mega yang biasanya polos dan pecicilan tak jauh beda dengan Aran tiba-tiba berwajah sendu ketika Raka menceritakan alasannya kenapa ia belum memiliki teman wanita di usianya yang cukup matang. Ternyata Raka begitu selektif memilih wanita yang akan ia pilih untuk jadi pendamping hidupnya kelak. Dari sekian kriteria yang paling utama adalah setia. Perceraian orang tuanya begitu membekas di hati Raka. Raka masih ingat ketika ia harus berpisah dari Andini dan tinggal berdua dengan Adit. Raka ingat bagaimana terpuruknya papinya pada saat itu. Kehadiran bayi Aran cukup membuat papinya dengan cepat melupakan keterpurukannya. Meski di awal papi dan ontinya selalu ribut namun pada akhirnya semua baik-baik saja. Memori itu tak pernah hilang dari kepalanya. Kakak beruntung sekarang punya 2 orang tua yang sayang sama kakak. Jadi uang jajan kakak double, ujar Mega tertawa. Raka pun ikut tertawa. Raka yang mewarisi pembawaan Adit yang kalem menjadi sedikit mencair ketika mengobrol dengan Mega. Ternyata tidak terlalu buruk jalan dengan anak kecil. Sudah malam. Kakak antar pulang, Raka menuntun Mega meninggalkan resto tempat mereka makan. Sepanjang perjalanan, mereka kembali membahas film yang mereka tonton tadi. Tak lama kemudian mereka pun sampai ke rumah Mega. Raka mampir sebentar untuk menyapa orang tua Mega. Tak lama kemudian Raka pun pamit. Kamu mau tidak kalau nanti kakak ajak nonton lagi? Tanya Raka. Mau. Mau. Jangankan cuma nonton. Ke gua saja aku mau, seloroh Mega.
Sekolah dulu yang benar, ujar Raka sambil masuk ke dalam mobilnya. Mega hanya nyengir sambil melambaikan tangannya ketika mobil Raka mulai bergerak menjauh. Bab 131 Tanda pagar belum bisa menerima. Aran, jangan marah dong, Mega menarik-narik baju Aran. Ngapain coba mesti ngumpet-ngumpet, lo gak hargain usaha gue, jawab Aran. Kak Raka yang minta, gue sih pengennya cerita ke lo. Sebagai permintaan maaf gue hari ini gue traktir lo makan sepuasnya di kantin. Beneran? Tanya Aran. Mega mengangguk. Tere, Oci, hari ini Mega mau traktir kita makan sepuasnya di kantin, ujar Aran. Kan gue cuma traktir lo doang, bisik Mega. Mereka kan geng kita. Masa lo tega pilih-pilih? Serah lo deh, ujar Mega pasrah. Untung Raka tidak menerima uang dari Mega kemarin, jadi Mega punya dana cadangan untuk mentraktir ketiga temannya yang minim akhlak itu. Gue dukung lo sama Kak Raka. Tapi gue gak mau lo mainin Kak Raka. Kalau sampai kejadian lo berurusan sama gue, bisik Aran di telinga Mega penuh ancaman. Gak akan. Gue janji, gue pegang janji lo. Mega tidak menyangka jika menyangkut kakaknya Aran akan berubah segarang itu. Segitu sayangnya Aran kepada Raka. Sepulang sekolah, Aran langsung ke tempat bimbel. Karena hari ini ia ada jadwal bimbel. Meski nakal dan pecicilan tapi Aran berusaha belajar serius agar dapat nilai terbaik. Ia ingin membuat suami dan keluarganya bangga. Selesai bimbel seperti biasa Atala selalu setia menjemputnya. Gimana belajarnya? Tanya Atala begitu Aran duduk di sampingnya. Lancar Jaya, jawab Aran sambil memasang seat beltnya. Gitu dong semangat. Jadi tambah sayang, Atala mengacak rambut Aran dengan tangan kirinya. Cuma sayang doang, tanya Aran. Atala menatap sekilas pada wanita yang masih mengenakan seragam putih abu itu. Sayang, cinta, semuanya, jawab Atala. Terima kasih, ucap Aran manja sambil memeluk lengan kiri Atala. Aran seketika menjerit ketika mobil Atala sedikit oleng ke kiri karena ada mobil yang sengaja menyerempetnya dari sebelah kanan. Kakak, itu mobil yang menyerempet aku dulu, ujar Aran. Ia masih ingat warna dan jenis mobil itu. Atala terdiam. Itu adalah mobil milik Mita. Sepertinya Mita sengaja menyerempet mobilnya karena hafal mobil Atala. Waktu kejadian Aran diserempet pun waktu itu Aran memakai mobil Atala. Kamu tidak apa-apa sayang? Tanya Atala. Tidak, cuma kaget, jawab Aran. Sesampainya di rumah, Atala menjadi tidak tenang. Ia khawatir akan keselamatan istrinya. Sepertinya Mita masih menyimpan dendam padanya karena hubungan mereka yang kandas karena ia harus menikahi Aran. Kakak, kenapa dari tadi aku lihat melamun terus? Aran yang baru keluar dari kamar mandi dan mengenakan jubah mandinya langsung duduk di pangkuan Atala. Tidak apa-apa, jawab Atala. Ia tidak ingin membuat Aran khawatir. Atala sedang mencoba mencari cara agar lebih ekstra menjaga istrinya tanpa harus memberitahunya. Ia tidak ingin membuat Aran khawatir. Atala sedang mencoba mencari cara agar lebih ekstra menjaga istrinya tanpa harus memberitahunya. Kakak tuh kan melamun lagi, omel Aran. Bukan melamun sayang. Cuma lagi mikir, jawab Atala. Mikir apa? Tanya Aran sambil melingkarkan tangannya di leher Atala. Mikir, kalau istri kakak yang cantik ini sudah wangi enaknya diapain? Atala berusaha mengalihkan semua kekhawatirannya. Maunya kakak diapain? Tanya Aran memancing. Kalau diboboin mau? Tanya Atala. Mau, jawab Aran cepat. Minum dulu pil kebonnya, bisik Atala. Lagi-lagi Aran mengangguk. Hari ini Alena meminta Aran datang ke butik sepulang sekolah. Karena kebetulan tidak ada jadwal bimbel Aran pun datang memenuhi panggilan mertuanya. Aran yang akan menuju ke ruangan kerja Alena dicegah oleh Dewi asisten Alena. Ada bapak di dalam, bisik Dewi. Aran sudah hafal jika mami mertuanya saat ini sedang tidak bisa diganggu. Akhirnya Aran melihat-lihat koleksi terbaru baju-baju di butik mertuanya. Aran memisahkan beberapa baju yang ingin dibelinya dan memberikannya kepada Dewi. Dewi menolak ketika Aran memberikan kartunya. Jangan mbak, nanti saya dimarahin ibu, ucap Dewi. Ya sudah. Aran pun memasukkan kembali kartunya ke dalam dompet. Karena Alena masih belum keluar juga, Aran yang merasa lapar mentraktir semua karyawan Alena makan bakso yang dipesan dari layanan pesan antar.
Padanya saat semua sedang menikmati bakso, Alena dan Doni keluar dari ruang kerja Alena. Sayang, kenapa tidak bilang kalau sudah datang? Alena memeluk menantu kesayangannya. Abisnya takut ganggu. Mami sama papi kan sedang sibuk, sindir. Kamu ngeledek ya, Doni mengacak rambut Aran. Kayak sendirinya gak doyan saja, ujar Doni. Papi Aran pun merajuk. Sudah papi mau balik lagi ke kantor. Mau titip pesan apa sama suami kamu, tanya Doni. Pesannya jangan nakal, jawab Aran. Kamu yang jangan nakal, ujar Doni sambil kembali mengacak rambut Aran dan berlalu diantar Alena ke depan. Setelah mobil Doni menjauh, Alena masuk dan menghampiri Aran yang sedang menikmati baksonya. Punya mami di sana, sudah dipisahin, ujar Aran. Mami mau punya kamu saja. Kayaknya enak, Alena mengambil sendok dan makan semangkok berdua dengan Aran. Setelah menghabiskan baksonya, Alena membawa Aran ke ruang kerjanya. Kak, besok papi ada kerjaan ke Singapura sekitar semingguan. Rencananya papi mau Ata ikut. Kamu keberatan tidak ditinggal Ata semingguan? Tanya Alena. Enggak Mi, jawab Aran. Selama Ata sama papi di Singapura, kakak nginep di rumah mami saja, ujar Alena. Iya Mi, tapi kenapa kak Ata gak bilang ke aku kalau mau ke Singapura? Tanya Aran, Ata belum tahu rencana papi mau ajak dia. Makanya mami bilang dulu sama kakak, jawab Alena. Kata papi kalau kakak gak keberatan, papi jadi bawa Ata, ujar Alena. Ya enggak dong Mi, jawab Aran. Syukurlah kalau kamu tidak keberatan, ujar Alena. Mi aku ambil baju tadi di bawah, kata Mbak Dewi tidak usah dibayar, lapor Aran. Ambil saja, masa menantu sendiri harus bayar, jawab Alena tersenyum. Makasih Mi, ujar Aran.